Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sofia. Saya dari kelas IF 604. Untuk NIM saya 230401010277 di program studi Informatika PJJ S1. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang keamanan dalam implementasi IoT, mengenali resiko, membangun pertahanan dan menjaga konektivitas cerdas yang aman. Ada 4 pokok bahasan utama. Yang pertama, pengertian IoT yang secure. Yang kedua, jenis-jenis isu keamanan. Yang ketiga, penanggulangan isu keamanan. Yang keempat, studi kasus aktual. Kita masuk ke bagian dasar 1. Apa itu Internet of Things? Di sini saya ingin menjelaskan, IoT adalah jaringan benda fisik, perangkat, sensor, atau mesin yang tertanam dengan perangkat lunak, sensor, dan konektivitas sehingga mampu mengumpulkan serta bertukar data secara real-time melalui internet tanpa memerlukan interaksi manusia secara langsung. Untuk penerapan IoT yang secure, dirancang dengan prinsip secure by design sehingga mampu melindungi kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan data maupun fungsi perangkat sepanjang siklus hidupnya. Contoh penerapan IoT yaitu smart home, lampu kunci pintu atau CCTV pintar. Yang kedua, kendaraan terhubung atau connected car. Yang ketiga, perangkat kesehatan wearable dan alat medis. Yang keempat, sistem industri berbasis sensor atau industri IoT. Untuk bagian 2, kita masuk ke jenis-jenis isu keamanan dalam IoT. Untuk kerentanan pada sisi perangkat, pertama ada credential default atau autentikasi lemah. Banyak perangkat memakai username atau password bawaan pabrik yang mudah ditebak atau bocor di internet. Yang kedua, komunikasi tidak terenskripsi. Data yang dikirim antar perangkat TLS atau SSL rawan disadap man in the middle. Firmware dan perangkat lunak usang. Pembaruan keamanan jarang dilakukan sehingga celah yang sudah diketahui tetap terbuka bagi penyerang. Yang keempat, kurangnya standar keamanan universal. Contohnya setiap produsen menerapkan protokol berbeda sehingga tingkat perlindungan menjadi tidak konsisten. Untuk bentuk serangannya pada ekosistem IoT, yang pertama ada botnet dan serangan DDoS. Ribuan perangkat IoT yang terinfeksi dikendalikan bersama untuk membanjiri sistem target seperti pada botnet Mirai. Pencurian dan penyalahgunaan data pribadi yang dikumpulkan perangkat seperti lokasi, kebiasaan, kesehatan dicuri untuk penipuan dan pengintaian. Yang terakhir ada pengambilan kontrol fisik. Penyerangan mengendalikan langsung fungsi perangkat, misalnya kamera pengawas, kunci pintu, atau alat kesehatan. Yang ketiga, kita masuk ke penanggulangan isu keamanan IoT. Strategi mitigasi risiko harus dijalankan bersama oleh produser maupun penggunaan perangkat. Langkah penanggulangan sisi produsen, secure by design, itu berarti keamanan dirancang sejak tahap awal pengembangan produk ditambahkan belakangan. Pembaruan firmware otomatis menyediakan mekanisme update otomatis atau notifikasi patch keamanan pada pengguna. Enskripsi dan autentikasi kuat menerapkan TLS atau SSL serta sertifikat digital untuk memastikan hanya perangkat sah yang terhubung. Yang keempat, kepatuhan pada regulasi dan sertifikasi mengacu pada standar seperti NIST, IoT Framework atau IoT Cyber Security Certification Uni Eropa. Dan langkah penanggulangan dari sisi pengguna, ganti kredensial default, segera ubah username dan password bawaan pabrik dengan kombinasi yang kuat dan unik. Segmentasi jaringan atau FLAN, pisahkan dengan perangkat IoT dan jaringan utama menggunakan GWIS network atau FLAN tersendiri. Perbarui perangkat secara berkala, aktifkan pembaruan otomatis atau pantau situs vendor untuk mendapatkan patch keamanan terbaru. Nonaktifkan port and access yang tidak perlu. Matikan fitur remote access atau port terbuka yang tidak digunakan memperkecil celah serangan. Untuk studi kasus aktual, botnet Mozi 2.0 gelombang serangan lanjutan yang membanjiri jutaan perangkat IoT seluruh dunia. Serangan botnet Mozi 2024 sampai 2025 adalah varian lanjutan dari botnet Mozi yang sebelumnya menyerang secara masif pada 2023.
Pada akhir 2024 hingga awal 2025, botnet ini kembali bereaksi dengan teknik yang lebih canggih, mengeksploitasi perangkat IoT yang belum diperbarui sistem keamanannya, terutama karena CCTV rumahan, router pintar, dan smart application yang masih memakai kredensial default atau firmware usang. Untuk penyebabnya sendiri, itu adalah kredensial default yang tidak pernah diganti pengguna, firmware tidak diperbarui dalam jangka panjang, dan minimnya kesadaran keamanan pada perangkat rumahan. 1,2 juta perangkat IoT terinfeksi dalam kurun waktu 3 bulan. Ini untuk target utamanya yaitu kamera CCTV rumahan, router pintar, perangkat smart appliance. Untuk penanggulangan dan pembelajaran dari kasus Mozi 2.0, yang pertama ada deteksi dan pemutusan akses, yang kedua dorongan secure by design, yang ketiga penguatan regulasi, yang keempat edukasi dan literasi digital. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, itu ada LOT memperluas konektivitas, namun setiap perangkat yang terhubung berpotensi menjadi pintu masuk serangan cyber. Yang kedua ada kerentanan umumnya berakar dari kelalaian dasar, kredensial default, firmware usang, dan komunikasi tanpa enskripsi. Yang ketiga, keamanan IoT adalah tanggung jawab bersama, produsen wajib menerapkan secure by design, pengguna wajib menjaga kebiasaan digital yang aman. Yang keempat, kasus Mozi 2.0 membuktikan segala dampaknya. 1,2 juta pengikut hanya dalam 3 bulan menegaskan urgensi mitigasi sejak dini yang terkena infeksi. Untuk referensinya saya ada mencantumkan di sini. Bisa dilihat nanti, saya akan mengirimkan data PowerPoint-nya sekaligus. Terima kasih, saya Yonita Sofia, terima kasih.